Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu pada pertemuan keempat membahas tentang tema bersyukur sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Kita buka dengan doa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak, kita langsung saja ya. Dalam belajar itu kita punya tujuan ya. Tujuannya banyak sekali, dibaca sambil lalu aja ya. Jadi tujuannya kita bersyukur atas anugerah Allah menjadi laki-laki dan perempuan ya. Pak Ego geser aja ya, nggak usah ya, tujuannya itu ya, tapi kita langsung ke proses pembelajarannya ya. Anak-anak, Pak Ego menayangkan sebuah gambar ya, gambar anak-anak bermain ya. Yang satunya anak-anak laki-laki, yang sampingnya anak perempuan. Kita lihat yang laki ya, itu mainan apa itu? Mainan roda. Yang perempuan mainan apa itu? Mainan di teras rumah ya. Ada lagi mainan anak perempuan itu bermain pasar-pasaran ya. Ada yang jual, ada yang beli ya. Mereka duduk ya, berpura-pura menggunakan uang kertas atau uang bungkus permen apa aja ya di rumah. Lalu yang bawah itu anak laki-laki, ada yang bermain layangan lari ya di padang rumput itu, jauh itu dari rumah ya. Jadi harus lari, badannya jadi kuat. Yang sebelah lagi mainan mobil-mobilan ya. Kenapa anak-anak bermain itu seperti itu ya, berbeda antara laki-laki dan perempuan? Itu sebenarnya sebuah latihan ya, nanti supaya anak-anak itu kalau gede jadi laki-laki yang hebat, jadi anak perempuan yang hebat ya, gitu ya. Kalian bersyukur karena jadi laki-laki dan jadi perempuan. Anak-anak kalau gede jadi apa sih? Kalau laki-laki itu ada laki-laki yang kita kenal itu ya. Nah, itu yang baju putih siapa ya. Nah, kecilnya seperti apa? Kecilnya seperti sebelah kanan itu ada tulisannya itu ya. Kecilnya kayak begitu, gedenya seperti itu ya. Kecilnya kayak wadahnya wajah jadul banget ya, wajah kampung, wadah desa, tapi ternyata bisa menjadi orang nomor 1 ya, gitu. Nah, itu yang hebat siapa? Yang hebat itu ibunya ya, ibunya yang pakai jilbab baju biru itu ya. Nah, itu bisa mendidik anaknya jadi anak yang jujur, jadi anak yang pintar ya. Akhirnya setelah gede menjadi anak laki-laki yang bisa memimpin sebuah negara ya. Nah, itu. Nah, kemudian di situ juga ada perempuan ya, itu ada kakek dan nenek ya, hebat ya. Yang sebelah kanan bawah itu ada kakek dan nenek ya, memangku cucu ya, itu hebat juga ya. Ya, siapa yang tidak bangga ya kalau punya kakek dan nenek seperti itu ya. Itu bapaknya sama ibunya pada duduk di kiri, di samping dan di belakang ya. Itu adalah nenek dan kakek, laki-laki dan perempuan ya. Bisa seperti itu ya, itu harus belajar ya, menjalani hidup dari kecil sampai dewasa ya, nurut sama orang tua, belajar di sekolah, belajar bergaul dengan teman-teman ya. Itu akhirnya hebat ya. Jadi ada yang jadi ibu negara, ada yang jadi ibu rumah tangga yang mengasuh anak ya. Itu ya, gambar-gambar itu adalah gambar-gambar nenek dan kakek, bapak dan ibu, laki-laki dan perempuan ya. Dan anak-anak nantinya ya bisa menjadi bapak dan ibu, bisa menjadi kakek dan nenek, dan jabatannya atau pekerjaannya bisa beragam sesuai dengan cita-cita anak-anak. Begitu aja ya anak-anak. Jadi itulah kehidupan yang bisa kita lihat melalui potret
potret laki-laki dan perempuan, ada yang anak-anak, ada yang muda, ada yang tua, ya. Itulah kehidupan yang nyata di dalam dunia, ya. Nah, dalam pelajaran agama kita mau mengenal apa maksudnya kita diciptakan, ya, dan bagaimana Tuhan menciptakan, ya. Jadi nanti dalam buku kalian ada bacaan kitab suci, dalam kitab Kejadian berapa itu nanti kalian bisa lihat, ya, itu diceritakan bahwa Tuhan menciptakan Taman Eden. Ya, gimana Taman Eden itu? Ya, kalau bisa membayangkan taman yang indah. Ya, ada tanaman, ada berbagai macam binatang, ya. Kemudian Tuhan menciptakan Adam, ya. Tuhan menciptakan Adam dari tanah, ya. Kemudian Tuhan menciptakan perempuan, ya, perempuan dari dari tulang rusuk Adam, ya. Nanti baca aja, ini Pak Eko nggak seru lah ceritanya karena di depan HP, ya, tapi Pak Eko hanya menekankan yang paling pokok, ya. Nah, siapakah manusia? Ya, manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, ya. Jadi ketika sudah ada Taman Eden, Tuhan lalu berkomunikasi dengan seisi surga, dengan para malaikat, ya. Marilah kita menjadikan manusia, ya, menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu apa? Nggak kelihatan, tapi kalau kalian lihat nenek yang baik, ya, kakek yang baik, bapak yang baik, ibu yang baik, kebaikan mereka itu adalah mencerminkan kebaikan Allah yang tidak kelihatan, ya. Tuh. Nah, gambar dan rupa Allah itu seperti apa, ya. Nah, baiklah kita menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi anak-anak nanti memiliki tugasnya apa? Menjadi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu yang bisa menjadi gambar dan rupa Allah, bisa menunjukkan kebaikan Allah, bisa menunjukkan cinta Allah yang tidak kelihatan tetapi bisa terlihat dalam diri kalian, ya. Jadi manusia itu mempunyai tugas, ya. Yang sebelah kanan bawah itu, ya, itu Pak Eko tulis sedikit, ya. Taman Eden itu ada apa sih? Ada ikan, ada burung, ada ternak, ada pokoknya seluruh bumi, binatang merayap, ada tumbuhan berbiji, pohon berbiji. Nah, itu tugas manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan itu diserai, ditugasi untuk apa? Untuk merawat, untuk memelihara, untuk menjaga, syukur, ditata menjadi lebih baik. Nah, ya, jadi tugas laki-laki dan perempuan tuh itu. Nah, kalian itu bisa menjadi salah satu bagian laki-laki dan perempuan yang dipercaya Allah untuk menjaga, melestarikan, menata dunia seisinya ini, ya. Dunia seisinya yang digambarkan sebagai Taman Eden. Nah, intinya apa? Anak-anak dari kecil sekarang harus belajar banyak hal, ya. Lebih-lebih pada saat ini, ya, kita dipaksa untuk belajar di rumah, ya. Anak-anak belajar di rumah itu bukan lebih gampang, ya. Pak Eko aja yang sudah tidak senang HP sekarang mau tidak mau harus menggunakan HP,
Pak Eko sudah tidak suka komputer, mau tidak mau harus belajar komputer. Nah, anak-anak saya kira sebagai anak yang masih tumbuh lebih jauh, anak-anak perlu belajar mengikuti tuntutan kehidupan seperti sekarang ya. Jadi tetap belajar sehingga nanti pada zaman kalian juga menjadi laki-laki dan perempuan yang hebat ya dalam mengisi kehidupan di dunia ini, bisa berperan andil untuk membuat dunia seisinya lebih baik. Anak-anak pelajarannya memang begini dulu ya. Jadi Pak Eko belum bisa ketemu tatap muka. Nanti kalau kita tatap muka kita bisa berdialog lebih dalam. Saya kira begitu. Anak-anak, hari ini Pak Eko tidak memberi tugas ya. Tugasnya adalah belajar dari belajar dari pelajaran 1, 2, 3 ya. Kalau sekarang Pak Eko minta belajarnya ada yang perlu dihafal ya. Ada yang perlu dihafal ya, sebisanya saja ya, semampunya saja, tidak usah dipaksakan, tetapi yang terpenting belajar. Karena apa? Minggu depan kita mau mencoba ulangan ya, ulangan dari dari pelajaran 1 dan 2 dan 3. Tugasnya apa? Tidak usah ditulis, tugasnya adalah belajar ya, dan belajarnya sekarang lebih baik tekankan ada menghafalnya. Dari pelajaran itu dibaca, lalu ada perlu dihafal ya, kalau perlu ada ditulis ya, itu ditulis di buku latihan sendiri. Begitu aja, Pak Eko tidak bisa memberi nasihat panjang lebar, cukup sekian. Terima kasih dan kita tutup doa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, dan seluruh aktivitas kita senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke.